yang Ibu Lucia Wiarsi, SPD Mahasiswa selaku Kepala Sekolah SMA 1 Kalasan Dinas Pendidikan di Yogyakarta untuk memberikan kata sambutan untuk membuka acara hari ini secara resmi. Silakan Bu Lucia. Terima kasih, Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Raffi, saya hormati, Mbak Berta, Mas Dik, dan Bapak Ibu guru karyawan yang saya sayangi. Dan juga bismillah lah nanti anak-anak dan orang tua akan bergabung. Alhamdulillah, Hiraubil Alamin, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar yang tentunya ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk seluruh orang tua dan siswa ketika mereka bisa bergabung, karena pastinya akan menambah wawasan, menambah pasti pengalaman ya, informasi-informasi terkait dengan pendidikan, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada anak-anak kita, pilihan-pilihan atau menjadi pilih the second choice lah gitu ya, the second choice dalam belajar, karena memang faktanya itu kalau kita di negara kita itu memang banyak sekali pastinya ya tantangannya, kemudian juga ya harus bersaing gitu ya. Jadi India menurut saya bisa dijadikan the second choice, karena tadi juga sudah kita melihat sendiri bagaimana pengalaman langsung yang pernah terjun ya saat di India, dan pengalaman-pengalaman itu memang sudah saya dapatkan ya, sudah saya miliki gitu ya, karena juga sudah 2 kali ke sana, memang sudah membuktikan bagaimana semuanya khususnya terkait dengan pendidikan, keamanan yang akan yang akan menyertai ya dalam proses pendidikan di India gitu ya. Dan yang pasti ketika saya berada di sana pun saya temui banyak orang Indonesia, sehingga harapan kami, dan hanya sebagai sharing saja, bahwa India bisa dijadikan the second choice, yang pastinya pendidikannya kalau kita lihat memang iya jauh lebih bagus lagi, sehingga kita memang harus belajar banyak ya, seperti tadi saat diputar video, faktanya seperti itu. Banyak sekali cerita, namun lebih baik nanti dari Pak Raffi, Mbak Berta, dan Mas Hasan yang saat ini tentu saja sedang menempuh pendidikan di Marwadi University. Seperti itu, bismillah, pertemuan pada malam hari ini barokah gitu ya, mengharap anak-anak orang tua bisa bergabung yang akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya bagaimana terkait pendidikan yang ada di India, yang saya yakin pasti akan mempermudah sebenarnya anak-anak kita dalam menempuh pendidikan, karena banyak sekali penawaran-penawaran beasiswa yang sangat-sangat bermanfaat. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Harapan kami kita akan memperoleh informasi yang jauh lebih banyak lagi dalam kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Lucia udah diberikan kata sambutan dan membuka acara hari ini. Tolong juga disampaikan salam dari kami semua ke Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Yogyakarta ya Bu. Selanjutnya saya mengundang Mr. Rapi Makhija MBA Direktur TAIEPS International untuk diberikan sambutan dan presentasi tentang India, pendidikan, dan juga dibantu sebagai moderator untuk presentasi dari Marwadi University. Tolong silakan Pak Raffi. Ya, terima kasih banyak Mbak Berta. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam Ibu Tuti. Dan juga selamat Selamat malam malam. ya, dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu yang dari tim SMA Negeri 1 Kelasan, dan juga untuk siswa-siswi dan orang tua, dan juga Mas Hasan yang student dari Indonesia tapi sekarang lagi belajar di India. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Ibu Tuti untuk kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita bisa ketemu secara online. Jadi seperti tadi yang Mbak Berta sudah disampaikan, objektif kami adalah bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan. Dan karena kita sudah ada surat rekomendasi dari Dikpora, dari Dinas Pendidikan dari Daerah Istimewa Yogyakarta,
Bapak Ibu. Jadi kita kan ingin mau tindak lanjutkan hal-hal kerjasama dengan beberapa sekolah. Kita senang sekali karena kita udah kenal Ibu Tuti udah lama, udah hampir 13 tahun. Ya, jadi kita ikutin Ibu Tuti dimanapun Ibu Tuti ada ya pasti kita ikutin. Ya, jadi saya masih ingat kita pertama kali ketemu Ibu Tuti di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Tapi setelah itu di SMA Negeri 2 Yogyakarta dan sekarang adalah di SMA Negeri 1 Kelasan. Jadi terima kasih banyak Ibu. Thank you so much for your support Bu. We really appreciate that Bu. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu dan mungkin siswa-siswinya dan juga orang tua, hari ini kita ingin mau sharing informasi tentang beasiswa. Ya, beasiswa India yang ditawarkan dari salah satu universitas namanya Marwari University, Bapak Ibu. Ya. Nah, informasi itu lebih bagus kita pikir ya informasinya langsung bisa dapat dari narasumber. That is why Bapak Ibu kita hari ini undang Mas Hasan. Mas Hasan adalah siswa berasal dari Bengkulu, ya, tapi sekarang dia lagi belajar di sana. Dia udah dapat program beasiswa Bapak Ibu dari Marwari University dan hari ini dia akan mau share informasi tentang universitas dia, kenapa dia pilih Marwari University, apakah bagus atau tidak, dan juga tentang program beasiswa apa yang ditersediakan dari universitas dia. Jadi lebih bagus ya Bapak Ibu karena kalau saya yang omong ya itu kelihatannya ya kita kan masih sharing, tapi kalau dari Mas Hasan itu kan langsung dari narasumbernya, jadi itu pasti lebih efektif. Ya, so that's why kita akan undang Mas Hasan. Sekali lagi Mas Hasan, terima kasih banyak ya. Dia baru selesai kuliah, tapi setelah itu dia tersedia waktu untuk bersama kita. Jadi hebat ya Mas Hasan. Jadi komitmen dia juga luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi pagi kita ada webinar, dia ikut. Setelah itu langsung ke kuliah. Udah kuliah selesai, jadi sekarang dia ikut sama kita lagi untuk acaranya. Jadi terima kasih Mas Hasan, we really appreciate that. Oke, jadi Bapak Ibu uh, ke sebelum kita ke sesi Mas Hasan, izin Bapak Ibu saya muter satu video. Video ini adalah informasi tentang India, tentang pendidikan India. Karena kita, Bapak Ibu, kita di Indonesia, kita kenal India ya Bapak Ibu, pasti kenal India. Ya, kenal India dari dua sisi. Satu adalah yang Bollywood. Saya yakin Bapak Ibu yang uh, tahu Shah Rukh Khan, Salman Khan, ya pasti ingin mau ketemu sama mereka. Itu biasa ya Bapak Ibu yang selalu kita dapat informasinya. Tapi selain itu, ya kita kan dapat informasi juga dari sosmednya. Ya makanya banyak pikiran, ada pikirannya apakah India is the right choice or not. Tapi yang kita kan mengucapkan terima kasih untuk Ibu Tuti karena Ibu Tuti yang bilangin the second choice. Ya, karena untuk banyak universitas atau untuk banyak sekolahnya atau mungkin untuk banyak siswa-siswinya, India is not a choice at all, right? Ini kan karena pikiran mereka adalah ada apa di India? What is there in India? Karena pikiran mereka cuma adalah yang stereotype atau informasi yang mereka biasa bisa dapat dari sosmed, tapi mereka nggak perhatikan apakah informasi yang mereka dapat itu benar atau tidak. Jadi itu adalah kendala nih Bapak Ibu. Jadi untuk itu izin saya muter satu video. Video ini adalah informasi tentang India. Setelah itu langsung kita ada sharing session dari Mas Hasan yang tentang universitas dia. Jadi izin Bapak Ibu saya share screen dengan video tentang India dan pendidikan India. So let me just share this video Bapak Ibu. Just give me 1 minute. Redos, welcome to info-info menarik tentang India. Hai semua, kalian dari kemarin tentu berpikir, kenapa tie-ups mempromosikan India dengan gencar di Indonesia? Lalu, sebenarnya apa aja sih sisi keren dan positifnya India? Ketika seseorang menyebut India, orang-orang bakal mulai berpikir, oh, di India ada Shah Rukh Khan, ada Shahir Sheikh, dan ada Kajol. Selain itu, di kelompok lainnya akan berpikir, oh, orang di India suka menari. Kisah Ramayana dan Mahabharata juga sangat epik. Ada pula yang teringat film Kuch Kuch Hota Hai dan Taj Mahal
salah satu keajaiban dunia yang bisa kalian tonton di video sebelumnya. Itu semua tidak salah kok, Meredos. Hanya saja yang disebutkan tadi baru sebagian kecilnya saja. So, why India? Karena India sebenarnya adalah negara yang baik di bidang edukasi, wisata, dan budaya loh. Yuk kita bahas. Kita bakal mulai dengan deskripsi singkat tentang India. India beribu kota New Delhi dengan jumlah provinsi 36 dan populasi 1,3 miliar orang. Jarak dari utara ke selatan adalah 3.214 km dan dari timur ke barat 2.933 km. Wah, luas banget ya. Bahasa yang digunakan di India adalah bahasa Hindi, Inggris, dan 20 bahasa resmi lainnya. Walaupun demikian, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di seluruh India. Agama di India beragam, ada Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Sikhisme, dan Jainisme. Mata uangnya rupi, dan jaringan pendidikannya ketiga terbesar di dunia loh. Untuk tahu lebih jauh tentang negara India, kalian bisa nonton video ini dengan cek link in description ya. Why India? Karena pendidikannya. Sistem pendidikan di India mirip dengan Indonesia, seperti pada piramida berikut. Universitas tertua juga ada di India loh, namanya Takshashila University, yang dulu dikenal sebagai rute pengetahuan dan akhirnya membuat murid di Kerajaan Sriwijaya dari Nusantara untuk datang belajar di Takshashila atau Nalanda, karena dianggap sebagai home of knowledge. Tapi entah kenapa rute tersebut menghilang. India juga merupakan negara dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 800 universitas dan 39.000 college yang mendaftarkan lebih dari 20 juta murid dan mahasiswa. India adalah negara dengan gelar PhD terbanyak keempat di dunia. Wah, hebat sekali ya! Semua jurusan dan pendidikan di India pun diakui dunia dan dijamin kualitasnya cukup bersaing loh. Masukan-masukan dari akademik selalu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Hal ini menunjukkan integritas dari pendidikan di India sangat kuat. Berikut adalah fakta lainnya tentang pendidikan di India yang oke banget. Harga buku di India murah, dan itulah mengapa siswa belajar dari buku yang merupakan sumber ilmu dan bukan PowerPoint yang merupakan sumber informasi. Sebagai bukti, inilah orang-orang yang berpendidikan di India dan menjadi CEO perusahaan besar serta pemimpin dunia. Selain itu, India juga mencetak para pemenang Nobel loh. Videonya bisa cek link in description ya. India adalah tanah penemuan. Semua yang muncul di sini adalah yang sudah ditemukan oleh India dan sangat membantu kehidupan kita hingga saat ini. Perusahaan besar yang muncul di sini juga CEO-nya merupakan orang India. Ditambah lagi, perusahaan multinasionalnya sangat banyak. Keren banget kan? Why India? Karena pariwisatanya. Kota, pantai, dan arsitektur di India gak kalah indah dan megah. Yuk kita lihat sama-sama. Kemungkinan salah satu travel bucket list kalian juga ada di India loh. Indah-indah ya, bikin jadi pengen pergi deh. Why India?
Karena budayanya. India juga kaya akan tradisi dan budaya loh, Meredos. Di India kita merayakan Holi, Idul Fitri, berbagai festival di Sungai Gangga, Diwali, Natal, dan banyak lagi. Kalian bisa nonton tentang bagaimana Ramadan di India, festival Holi, dan Varanasi di Sungai Gangga pada video sebelumnya. Ditambah lagi, Thai Apps juga baru saja publish serial edukasi makanan khas di India loh. Kira-kira apa lagi nih yang ingin kalian ketahui tentang India? Tulis di kolom komentar di bawah ya. India juga adalah negara kedua terbesar dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia setelah Indonesia. Keberagamannya membuat orang dengan berbagai agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk melaksanakan praktik keagamaannya di negara ini. Sama seperti Indonesia. Di India, mencari masjid dan makanan halal sangat mudah. Apalagi di India juga banyak makanan yang vegetarian. Jadi gak perlu takut untuk pendidikan ke India atau liburan ke India. Bagaimana pendapat kalian setelah tahu fakta-faktanya? Semoga video ini membantu menjawab pertanyaan kalian ya. Seringkali orang menunjukkan sisi buruk dari negara India. Padahal tidak semuanya buruk kok. Jadi, yuk kita sama-sama belajar berpikir yang lebih positif dan ikuti terus channel Thai Apps Belajar di India untuk fakta menarik lain. Oke, jadi Bapak Ibu itu adalah informasi yang tentang India, tentang pendidikan India, dan juga tentang culture dan lain-lain. Jadi sekarang Bapak Ibu kita langsung undang Mas Hasan untuk diberikan presentasi yang bisa sharing informasi tentang Marwari University dan juga dia bisa juga share informasi tentang beasiswa yang tersediakan dari university ya. Mungkin Mas Hasan, apakah kita muter video tentang Marwari University dulu atau yang di terakhir, Mas Hasan? Boleh kasih video pertama, Pak? Yang boleh pertama dulu aja ya. Ya udah, oke. Ya, jadi Bapak Ibu kita ada satu video. Ya. Video ini sebenarnya kemarin ada satu kunjungan dari NTB ke Marwari University. Jadi mereka yang dibikin video, jadi kita ada satu dokumentasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat video dan setelah itu ada presentasi dari Mas Hasan. Jadi sebentar Bapak Ibu, let me just play this video. Ya. Dari yang tapi karena mereka ada siswa-siswi dari luar negeri. Dua library, ini yang pertama ada satu library juga. Memang khas ya, aroma pencet. Mereka harus dipencet di sini. Class is going on. Aslinya juga ada. Padang Panjang, Sumatera Barat. Fisioterapi rata-rata kan kalau kampus kalau daun beasiswa 3,5 juta. Jadi langsung praktek ya, kerja ya, langsung menggunakan alatnya. Alat-alat langsung mereka praktek ya. Makanan juga dipersediakan. Ayo Bapak Ibu kita ke kantin. Ke kantin ya. Kita lihat kantinnya. Rumah sakit.
Ayo, Alfata ini yang salah satu. Third year. Yes. 1 more year. For women and all this, I find it self-devices. I can't talk about that. Saudaranya mereka di kampusnya juga nggak tertutup, bisa dibuka ruangannya. Ya, silakan Mas Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا هي بنسأل الله عز وجل الذي قرأتنا نعمة كثيرة حتى نستطيع في هذا مكان مبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى حبيبنا محمد بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati kepada Pak Raffi Makija selaku Direktur Tie-Up Internasional. Terima kasih Pak telah mengadakan acara ini, dan saya juga yang saya hormati kepada Bu Wirastuti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalasan dari Yogyakarta. Dan saya hormati juga kepada guru-guru dan murid-murid kelas 12 yang telah hadir di acara ini. Kali ini saya ingin sharing pengalaman saya di Marwadi University, dan yang paling penting itu juga ada beasiswa dari Marwadi University untuk anak-anak Indonesia. So let me share the screen. Kenapa saya pilih Marwadi University? Itu ada 10 alasan. Pertama itu bahasa, kedua fasilitas kampus, 3 makanannya, 4 perpustakaan, 5 asrama, 6 keamanan, tempat ibadahnya, ke-8 ada lingkungan internasional, yaitu ada placement dan karir, yang terakhir ada biayanya terjangkau. Tapi sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Hasan Sidki, asal Muko-Muko Bengkulu. Sekarang saya berkuliah di Marwadi University, lagi ngambil jurusan Teknologi Informasi atau IT di tingkat S1. Saya juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi, diantaranya sebagai Wakil Ketua PPI Gujarat dan Direktur Podcast PPI India. Ini foto saya di Marwadi University. Yang ini pertama ini foto bersama dengan kawan-kawan Syria. Kami juga PPI Gujarat, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Gujarat, merayakan 17 Agustus dengan kawan internasional. Ini foto gabut aja dengan kawan-kawan Afrika. Bahasa Inggris, kenapa saya pilih India? Karena kita nggak perlu IELTS dan TOEFL. Kita nggak perlu sertifikat bahasa Inggris. Dan lingkungan sini mendukung untuk berbahasa Inggris. Ada mahasiswa-mahasiswa internasional di sini, dan di kelas kita menggunakan 100% bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris saya bagus waktu di India? Tidak, bahasa Inggris saya nggak bagus di India, tapi nggak apa-apa karena lingkungannya tadi yang mendukung, banyak mahasiswa-mahasiswi internasional.
mau kita harus bisa berbahasa Inggris dan lingkungan akan membantu kita bisa berbicara berbahasa Inggris. Apakah perlu bahasa Hindi? Tidak perlu, tapi kalau bisa itu jadi nilai plus kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal. Ini sekelas kampus yang ada di Marwadi, sekelas tampak kampus di Marwadi University. Ini ada main building, di sini ada kelas, di sini ada perpus, ada laptop, kita juga ada asrama di kampus, asrama cowok dan cewek dipisah. Kita ada amphitheater, ada football ground, volleyball ground, ada cricket ground, dan kita juga punya danau buatan. Ini sekelas tampak gedung yang ada di kampus. Kami juga punya ada bus kampus. Ini kita juga punya gym. Kalau ada anak-anak yang suka nge-gym, kita ada ruangan gym di asrama. Ini sekelas tampak kantin yang ada di Marwadi University. Untuk makanannya gimana? Alhamdulillah makanannya halal. Untuk anak-anak yang pengen vegetarian, kita ada juga pilihan vegetarian dan non-vegetarian. Ada juga, tapi itu 3 kali dalam seminggu itu kasihnya chicken biryani, ada chicken curry, dan ayam goreng. Dan porsinya itu banyak, nggak kayak porsi yang nggak kayak porsi di Indonesia itu kan dikit tuh semangkuk. Tapi kalau di India itu porsinya banyak. Ini sekelas tampak perpustakaan yang ada di Marwadi University. Untuk fakultas yang ada di Marwadi University itu ada teknik dan teknologi, sains agrikultur, aplikasi komputer, manajemen, hukum, fisioterapi, seni, perawatan itu gelar dari S1 sampai S3. Tapi untuk fisioterapi dan perawatan itu cuma S1. Ini program yang ada di Marwadi University itu ada teknik mesin, teknik sipil, ada teknik elektro, ada teknik kimia, teknik perminyakan, ada bioinformatik, ada komputer, ada information technology, ada information and communication technology, computer engineering, artificial intelligence, ada komputer IoT, Internet of Things, komputer cyber security, komputer cloud, komputer data science. Dan kita juga ada farmasi, kita ada fisioterapi. Kita juga ada komputer application juga. Kita juga ada chemistry, microbiology, agriculture, ada kimia, ada matematika, fisika, bioteknologi, lingkungan, ada jurusan hukum juga, kita ada jurusan bahasa Inggris juga, ada manajemen, dan ada juga perawatan. Untuk perpustakaannya, kita lebih dari 50.000 buku, judul lebih dari 10.000 judul, ada buku referensi buku ada lebih dari 7.000, dan kita dapat Guinness World Record karena kita banyak mahasiswa yang berpartisipasi membaca buku di perpus. Ini sekelas tampak sekelas tampak kamar yang ada di Marwadi University. Asramanya terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan asramanya itu aman karena kita ada security juga dan ada CCTV juga. Untuk transport kita ada 75 bus beroperasi dalam 3 shift. Untuk kesehatan kita ada klinik di kampus, dan untuk fasilitas ambulan kita bekerja sama dengan rumah sakit, dan kantin kita ada kapasitas untuk menangani 2.000 mahasiswa nasional dan 560 mahasiswa internasional. Untuk kita juga ada departemen khusus untuk pengadaan kantin yang ada di Marwadi University. Kita juga punya cabang bank di kampus dengan fasilitas ATM, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ngambil uang. Kalau kebersihan gimana, kita ada staff housekeeping yang dikerahkan di kampus. Dan kita kalau ke security, keamanannya itu tim dengan 60 personel dan 1.200 kamera CCTV serta ruang kontrol. Jadi kalau masalah keamanan, Marwadi udah aman. Tempat ibadahnya gimana? Alhamdulillah saya di sini kami punya MU Muslim, Marwadi University Muslim. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan sholat Jumat. Dan kita kalau ada sholat hari raya, kita selalu berjamaah. Ini foto bersama sholat hari raya Idul Fitri. Ini foto tahun kemarin. Jadi kalau masalah ibadah aman. Untuk Kristen gimana? Mereka juga punya komunitas mereka sendiri. Untuk lingkungannya, kita ada lingkungannya internasional, itu 1.700 lebih
mahasiswa internasional lebih dari 50 negara. Di situ ada Papua Nugini dari negara tetangga kita, ada Syria, negara Arab, ada juga dari negara Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, dan banyak negara dari Afrika juga. Untuk placement dan karir, kita Marwadi udah kemitraan dengan perusahaan global, magang dan kesempatan kerja setelah lulus, dan alumni sukses di berbagai industri. Jadi kita udah 450 lebih perusahaan global merekrut siswa dari Marwadi University, perusahaan bekerja sama seperti Amazon, Coca-Cola, Tata, Capgemini, Google, Microsoft, dan lain-lain. Gaji terbesar untuk alumni Marwadi University itu 690 juta per tahun. Untuk gaji rata-rata alumni itu 120 juta per tahun. Dan yang terakhir biayanya terjangkau. Nah, ada beasiswa sebagian hanya 3.800.000 per bulan, itu udah termasuk kuliah, asrama dalam kampus, makanan 3 kali sehari, laundry, wifi gratis. Dan kita dapat yang paling penting, kita dapat tiket pesawat gratis dari Indonesia sampai India. Biayanya hidup lebih rendah dibanding negara lain. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, khususnya swasta itu mahal. Mari kita bandingkan Indonesia, khususnya swasta, perkiraan biaya kuliah per tahun itu 20 juta sampai 50 juta. Belum asramanya itu 18 juta sampai 36 juta. Kalau dihitung-hitung per tahun itu 38 juta sampai 86 juta. Mari kita bandingkan dengan Malaysia, itu biaya kuliah per tahunnya 40 juta sampai 80 juta. Biaya asrama per tahunnya, belum asramanya ini 36 juta sampai 60 juta. Total biaya tahunannya itu 76 juta sampai 140 juta. 140 juta. Mari kita bandingkan dengan Singapura, itu biaya kuliah per tahunnya itu 80 juta sampai 200 juta. Belum lagi biaya asramanya itu per tahun 70 juta sampai 120 juta. Total biaya tahunannya itu 150 juta sampai 320 juta. Mari kita bandingkan dengan Eropa seperti Jerman, Belanda, dan lain-lain. Itu biaya kuliah per tahunnya itu 50 juta sampai 150 juta. Belum asramanya lagi. Itu 100 juta sampai 200 juta. Kalau dihitung per tahunnya itu 150 juta sampai 350 juta. Jadi kalau kita bandingkan negara-negara tadi dibandingkan dengan India khususnya di Marwadi University hanya 3.800.000 per bulan itu udah termasuk kuliah, makan 3 kali sehari, laundry wifi gratis, dan yang paling penting kita dapat tiket gratis dari Indonesia ke India. Terima kasih Matur Nuwun Sukria. Kalau ada salah kata dalam bicara, mohon maaf karena masih belajar. Saya harap dengan adanya presentasi ini, guru-guru bisa menyampaikan kesempatan ini kepada murid-murid. Terima kasih sekali lagi. Saya balikkan ke Pak Raffi. Terima kasih banyak Mas Hasan untuk diberikan informasi ya. Itu kan sangat informatif, udah jelas ya informasinya yang tentang kampus, tentang fasilitas, tentang bahasa Inggris ya itu juga udah jelas. Ya, jadi menurut saya itu kan informasi jelas. Tapi sekarang Bapak Ibu, kita buka dan juga mungkin ada beberapa siswa-siswi juga. Silakan Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu dan siswa-siswi ingin mau tanyakan sesuatu, ini ada kesempatan baik sekali karena bisa ditanyakan langsung dengan Mas Hasan dan dia bisa dijawabkan kalau ada hubungan dengan Marwadi University. Tapi kalau ada pertanyaan tentang India atau apa, mungkin Bapak Ibu saya bisa membantu beliau untuk menjawab. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang pertanyaan itu bisa pakai chat box atau mungkin bisa langsung unmute dan langsung bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu kalau mau ingin tanya apapun silakan ya Bapak Ibu. Amin nggak usah ini walaupun mungkin ada hal yang paling gampang juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Intinya dijelaskan apapun mungkin ada sesuatu kurang jelas tadi informasinya
Ya nanti mungkin Mas Hasan atau saya bisa dicoba untuk dijawabkan. Terima kasih. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau pakai chat box, itu juga bisa digunakan chat box nih. Mungkin Ibu Tuti ada sesuatu Bu mau disampaikan atau mau ditanyakan Bu? Iya, mungkin Mas Hasan bisa share ya yang tadi itu yang dipresentasikan gitu ya. Ini kan di sini ada Bu Musdalifah selaku guru BK, kemudian ada apa Wakil Kepala Sekolah juga Bu Ramti, Bu Aris, Pak Bimo. Nah, kalau misalnya nanti ada materi yang dari Marwadi University tadi kan yang Mas Hasan itu bisa disampaikan gitu. Yang tadi dipresentasikan gitu nanti bisa melalui Pak Raffi gitu. Boleh Bu, boleh. Ya. Sure. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan ke Mas Hasan langsung. Oke, mungkin informasi ini sudah jelas ya Bapak Ibu. I think it's pretty clear informasinya. Tapi mungkin seperti tadi yang Ibu Tuti sudah disampaikan Bu, kita mungkin bisa kirim semua informasi Bu yang tadi ada presentasi dari Mas Hasan. Kita bisa Iya, kirim ke Ibu. Dan iya, mungkin Ibu nanti bisa disuggest Bu yang step berikutnya apakah kita koordinasi dengan guru BK atau mungkin jika in case ya Bu, jika ada mungkin ada siswa-siswi dengan orang tua ingin mau ada meeting online dengan Mas Hasan untuk mungkin langsung mau diskusi atau gimana Bu, itu kan boleh. Sebenarnya Bu, sesi hari ini kita kayaknya udah di recording Bu, right? oh iya, Kita sudah recording. Jadi kalau Ibu perlu kita bisa upload ini, we can upload today's video. Nanti kita bisa share ke Ibu dan mungkin iya, yang link itu juga bisa di-share Bu mungkin ke siswa-siswinya dan ke orang tua. Dan mungkin iya, setelah mereka dengar video ini, jika mungkin mereka ada pertanyaan atau kalau mereka minat atau apapun ya Bu, nanti sesuai informasi berikutnya yang kita dapat dari sekolahnya, nanti kita bisa fasilitasi meeting atau informasi sesuai kebutuhannya Bu. iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi hari ini? Mungkin dari Pak Bimo mau disampaikan sesuatu Bapak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke Bapak ya, terima kasih Bapak. Salam kenal ya Pak. Terima kasih. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu sekali lagi dari tim TIEPS dan juga dari Mas Hasan kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Tuti. Mau ucapkan terima kasih banyak untuk tim SMA Negeri 1 Kelasan dan juga untuk para siswa-siswi dan orang tua yang hadir hari ini sama kita. Uh, Terima kasih banyak kesempatan ini dan kita harap informasi ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan jika Anda pikir ini adalah sesuatu baik untuk siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Kelasan. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini Bapak Ibu kita mungkin bisa ambil foto bersama untuk dokumentasi dan mungkin untuk itu saya minta rekan saya Mbak Berta untuk tolong bantu untuk foto bersama. Ya, silakan. Ya, please go ahead Mbak Berta. Thank you. Bisa Ibu minta tolong Ibu Bapak fotonya begini. India Biar Indonesia ini Bapak India Ibu. Indonesia. Silakan Bapak Ibu dan mungkin Bisa orang tua atau on cam siswa-siswi yang ini. yang mau bisa on cam, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Itu udah 7. Selamat Oke. datang di Voice Over. Ini ada Ibu Jumiati baru Oke, masuk. udah. Kita ambil foto sekali lagi ya sama Oke, Ibu sekali Jumiati. lagi. Boleh. Ya, Oke, 1, 2, 3. Ibu bisa kayak gini. 1, ya 2. India Indonesia ya Bu. Ya.
Oke. Oke, karena mau diulang lagi karena Bu Sri bisa minta tolong di gini. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Makasih ya. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Iya. semuanya. Selamat malam, selamat Iya. sehat semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you Mas Hasan. Makasih. Thank you.